Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Silvia Anggreni, NPM 2003-2010-005 dari kelompok 135 modul 4, yaitu analisis simulasi perencanaan persediaan bahan baku santan di PT Pulau Sambu dengan menggunakan software Stella. Dan perkenalkan partner saya yaitu Perkenalkan, saya Amelia Ramadhani, NPM 20032010004. Di sini kami akan menjelaskan mengenai jurnal dari praktikum simulasi komputer. Di sini terdapat pendahuluan, yaitu PT Sambu merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi santan. Dalam proses produksi yang dilakukan, perusahaan ini menerapkan produksi make to stock dengan permintaan yang tidak menentu atau fluktuatif, dan terdapat banyak variabel dalam sistem yang terlibat dalam proses produksinya. Dengan adanya variabel yang terlibat dalam proses produksi tersebut, diharapkan dapat diketahui variabel yang terlibat dalam sistem produksi mengungkapkan kejadian hubungan sebab akibat atau causal relationship, serta dapat mengetahui arah hubungan antar variabel yang ada, sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Dalam penyelesaian persoalan PT Pulau Sambu ini dilakukan dengan software Stella sebagai alat bantu permodelan dalam pendekatan sistem dinamik. Sistem dinamik merupakan kerangka yang memfokuskan pada sistem berpikir dengan cara feedback loop dan mengambil beberapa langkah tambahan struktur serta mengujinya melalui model simulasi komputer. Dengan demikian, dilakukan penyusunan jurnal ini dengan tujuan guna melakukan simulasi perencanaan kapasitas produksi pada PT Pulau Sambu adalah apakah persediaan bahan bakunya telah mencukupi sehingga proses produksi dapat terus dilakukan. Dalam hal ini maka digunakanlah simulasi. Simulasi komputer telah memberikan sumbangan yang besar dari sisi efisiensi biaya, efektivitas penggunaan sumber daya lainnya, serta yang paling penting simulasi komputer memberikan solusi simulasi tanpa mengganggu kondisi sistem nyata. Manfaat dari simulasi sendiri yaitu dapat mengetahui permasalahan yang timbul sebagai investigasi terhadap interaksi antar komponen dalam suatu sistem yang kompleks. Simulasi juga dapat digunakan untuk studi dampak perubahan informasi, organisasi, dan lingkungan terhadap sistem dan juga sebagai metodologi penyelesaian masalah. Dari sistem permasalahan tersebut digunakan software Stella untuk bisa mengetahui model simulasi perencanaan kapasitas produksi berbentuk sederhana dan fleksibel dalam membangun model simulasi dari gambar alur atau flowchart sebagai suatu software simulasi dari PT Pulau Sambu, sehingga nantinya akan dapat didapatkan solusi perbaikan sehingga didapatkan jumlah kapasitas produksi yang optimal. Yang kedua yaitu metodologi penelitian. Dalam Stella, pengguna dapat menggunakannya untuk konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis dan lainnya. Pengambilan data menggunakan data sekunder, di mana data sekunder adalah data yang berasal dari data historis atau dokumen perusahaan. Simulasi dilakukan menggunakan software Stella dikarenakan dapat memudahkan untuk merancang sistem mengevaluasi jalannya sistem produksi di PT Pulau Sambu. Simulasi produksi menggunakan software Stella sebagai alat bantu dalam mengerjakan penelitian ini. Yang pertama yaitu adapun tahap pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder yaitu data historis atau dokumen perusahaan, di mana data yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada jumlah permintaan, yang kedua ada stok kelapa, yang ketiga ada presentasi penurunan daya beli, yang keempat ada presentasi peningkatan daya beli, yang kelima presentasi peningkatan panen kelapa, yang keenam ada presentasi gagal panen. Adapun data yang dibutuhkan pada pengumpulan data antara lain yaitu yang pertama ada jumlah permintaan 3.000, stok kelapa 5.500, yang ketiga ada presentasi penurunan daya beli, yang keempat yang ketiga presentasi penurunan daya beli yaitu sebesar 2%, yang keempat presentasi peningkatan daya beli yaitu 5%, persentase peningkatan panen kelapa 2%, dan presentasi gagal panen 1%. Yang kedua yaitu model simulasi persediaan santan kelapa. Bisa dilihat melalui model ketersediaan santan kelapa dengan software Stella. Yang ketiga ada tahap pengolahan data, di mana dalam subbab ini berisikan tahap-tahap penelitian berupa flowchart yang dilakukan dalam pengolahan data dan penjelasan flowchart.
Adapun penjelasannya yaitu yang pertama ada mulai, yang kedua ada studi pustaka, yang ketiga ada studi lapangan, yang keempat ada perumusan masalah, yang mana perumusan masalah ini mengangkat permasalahan yaitu bagaimana cara untuk mengetahui simulasi sistem dinamik di PT Pulau Sambu menggunakan sumber Stella. Yang kelima, penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang keenam, ada pengumpulan data, di mana pada studi kasus ini ada 6 data sekunder yang diinput, yaitu data jumlah permintaan, stok bahan baku, persentase penurunan, persentase peningkatan pembelian, persentase peningkatan produksi, dan persentase kerusakan. Data sekunder adalah data yang berasal dari data historis atau data perusahaan, kemudian data ini akan diverifikasi dan divalidasi. Yang ketujuh ada proses verifikasi, yang ke-8 validasi, yang ke-9 ada hasil dan pembahasan, yang ke-10 kesimpulan dan saran, dan yang terakhir yaitu selesai. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh partner saya. Baik, selanjutnya masuk pada pengaplikasian software Stella. Nah, pada kali ini kami mengangkat topik mengenai persediaan santan kelapa. Nah, pertama yang kita lakukan adalah menggunakan variabel stok. Di sini kita akan drag stok sebanyak 3 stok. Setelah itu kita akan merename setiap stok. Di sini yang pertama ada jumlah permintaan. Karena apa? Pada jumlah permintaan ini akan sangat berpengaruh terhadap proses produksi. Kemudian yang kedua adalah stok santan kelapa, dikarenakan studi kasus yang kami angkat kali ini adalah mengenai persediaan santan kelapa. Kemudian yang ketiga mengenai stok dari bahan baku santan kelapa itu sendiri, yaitu stok kelapa. Nah, setelah itu kita akan memberikan flow. Kita tarik, lalu kita berikan juga di sisi yang kanan. Nah, setelah itu kita rename. Untuk yang ini adalah Nah, di sini pada jumlah permintaan terdapat 2 kemungkinan, yaitu penurunan daya beli dan juga peningkatan daya beli. Nah, setelah flow terbentuk, selanjutnya kita akan memberikan konverter. Di sini adalah persentase penurunan daya beli, dan di sini adalah artinya penurunan daya beli ini dipengaruhi oleh faktor persentase penurunan daya beli, dan pada peningkatan daya beli dipengaruhi oleh persentase peningkatan daya beli. Kemudian kita akan berikan konektor untuk menghubungkan variabel-variabel yang terkait. Di sini jumlah permintaan akan kita hubungkan dengan turunan daya beli. Kita hubungkan juga dengan peningkatan daya beli. Lalu kemudian persentase penurunan daya beli mempengaruhi penurunan daya beli. Kita hubungkan. Begitu pula dengan peningkatan daya beli. Nah, setelah terbentuk seperti ini, untuk cara pada stok santan kelapa dan juga stok kelapa ini juga sama prosesnya. Kita berikan flow, kemudian konverter, lalu juga kita hubungkan dengan konektor. Nah, langsung saja berikut merupakan hasil dari model simulasi dinamis yang telah kami rancang. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada 3 stok, yaitu jumlah permintaan, stok santan kelapa, dan stok kelapa. Nah, pada jumlah permintaan ini dipengaruhi oleh 2 kemungkinan, yaitu penurunan daya beli dan juga peningkatan daya beli. Dan pada penurunan daya beli ini dipengaruhi oleh faktor persentase penurunan daya beli, dan pada peningkatan daya beli ini dipengaruhi oleh faktor persentase peningkatan daya beli. Kemudian pada stok santan kelapa ada 2 kemungkinan, yaitu konsumsi santan kelapa dan juga produksi santan kelapa.
untuk produksi santan kelapa ini dipengaruhi oleh penggunaan bahan baku santan. Kemudian pada stok kelapa ini dipengaruhi oleh gagal panen kelapa dan juga hasil panen kelapa. Untuk gagal panen kelapa ini dipengaruhi oleh faktor persentase gagal panen dan hasil panen kelapa dipengaruhi oleh persentase peningkatan panen kelapa. Nah, setelah model live terbentuk, selanjutnya kita akan menginputkan data-data yang telah kita kumpulkan sebelumnya terhadap variabel-variabel yang telah kita buat ini. Caranya yaitu yang pertama kita klik 2 kali. Nah, maka akan terlihat di sini pada persentase penurunan daya beli ini adalah 2% angkanya, datanya. Jadi kita masukkan 0,02. Kemudian oke. Lalu pada persentase peningkatan daya beli di sini nilainya adalah 5% atau 0,05. Kemudian oke. Lalu pada penggunaan bahan baku santan di sini adalah 1 karena untuk persediaan bahan baku ini kita asumsikan bahwa pada produksi santan kelapa kita menggunakan 1 bahan baku. Oke, kemudian pada persentase gagal panen di sini nilainya adalah 1% atau 0,01. Lalu yang terakhir persentase peningkatan panen kelapa, persentasenya adalah 2% atau 0,02. Kemudian untuk penurunan daya beli. Nah, di sini kita masukkan rumusnya atau formulasinya yaitu persentase penurunan daya beli dikali jumlah permintaan. Dikarenakan penurunan daya beli ini dipengaruhi oleh persentase penurunan daya beli dan juga jumlah permintaan. Lalu, oke. Begitu juga dengan peningkatan daya beli. Untuk formulasinya sendiri adalah persentase peningkatan daya beli dikali jumlah permintaan. Lalu masuk kepada stoknya. Untuk jumlah permintaan ini kita inputkan sebanyak 3.000 sesuai data yang telah kita kumpulkan sebelumnya. Kemudian untuk stok kelapa kita inputkan nilai sebesar 5.500. Kemudian oke. Lalu untuk stok santan kelapa sendiri karena ini merupakan output, jadi untuk formulasinya sendiri adalah sama dengan produksi santan kelapa, karena stok santan kelapa ini dipengaruhi oleh produksi santan kelapa. Oke, nah lalu setelah semua data telah terinput pada setiap variabel, kemudian kita lakukan simulasi. Nah, tapi sebelum melakukan simulasi, di sini ada 2 analisis yang kita gunakan, yaitu menggunakan graph dan juga table pad. Kita klik yang graph-nya. Di sini masih kosong untuk graph-nya. Untuk mengisinya kita bisa klik 2 kali. Lalu akan muncul seperti ini. Kemudian kita masukkan variabel-variabel yang akan kita analisis. Di sini ada jumlah permintaan, stok kelapa, stok santan kelapa, kemudian ada konsumsi santan kelapa dan produksi santan kelapa. Oke. Nah, maka akan terlihat angka-angkanya dan juga indikator dari setiap variabel, mulai dari jumlah permintaan yang berwarna biru, stok kelapa berwarna merah, dan lain-lain. Nah, setelah terbentuk graph-nya di sini, selanjutnya kita akan klik model, kemudian klik run, kemudian klik run spec. Kita atur terlebih dahulu. Nah, di sini karena kita akan mensimulasikan selama 12 bulan, jadi di sini kita isi from 1 to 12 atau dari bulan 1 hingga bulan 12. Kemudian jangan lupa untuk unit octane-nya kita ganti dengan mol. Lalu oke. Nah, baru bisa kita run. Nah, maka akan terlihat hasil dari graph-nya di sini. Dapat kita lihat bahwa ternyata antara jumlah permintaan, stok kelapa dan stok santan kelapa ini berbanding lurus. Dan pada jumlah permintaan ini jauh di bawah stok kelapa dan stok santan kelapa. Artinya, stok kelapa dan stok santan kelapa ini dapat memenuhi jumlah permintaan yang ada, sehingga produksi juga dapat berjalan dengan optimal. Nah, selanjutnya kita akan analisis menggunakan table pad. Caranya juga sama. Kita klik table pad. Kemudian, klik 2 kali. Kemudian kita masukkan variabel-variabel yang akan kita analisis sama seperti pada graph tadi. Kemudian oke. Nah, lalu baru bisa kita klik run. Kita lihat
run spec-nya terlebih dahulu. Oke, lalu run. Nah, maka akan terlihat hasil dari simulasi melalui TablePad ini. Di sini ada gambaran lebih jelas lagi angka-angka dari setiap jumlah permintaan, stok kelapa, stok santan kelapa, dan lain-lain. Nah, di sini didapatkan untuk finalnya pada jumlah permintaan ini didapatkan 4.152, kemudian pada stok kelapa didapatkan 6.136, dan pada stok santan kelapa didapatkan nilai 6.075. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa stok kelapa dan stok santan kelapa ini dapat memenuhi jumlah permintaan yang ada. Oleh karena itu, saran bagi perusahaan apabila terjadi peningkatan permintaan, maka perusahaan dapat menambah stok kelapa atau stok santan kelapanya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk membahas mengenai bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, validasi model. Validasi dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Variabel yang akan diuji validasinya adalah variabel pada model simulasi persediaan santan kelapa. Nah, berikut di bawah ini adalah validasi model pada software Stella. Yang pertama ada GraphPad model simulasi persediaan santan kelapa. Di sini dapat dilihat GraphPad dari persediaan santan kelapa, kemudian untuk analisa lebih lengkapnya sendiri. Pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa dari bulan Januari hingga bulan Desember, persediaan santan kelapa mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada, yang ditunjukkan oleh grafik berwarna biru. Hal ini dikarenakan persediaan bahan baku berupa stok kelapa mampu mencukupi kebutuhan produksi, sehingga proses produksi dapat terus dilakukan. Produksi yang terus berjalan pada akhirnya akan meningkatkan stok produksi santan kelapa yang mana dalam grafik telah ditunjukkan bahwa stok produksi santan kelapa juga mampu memenuhi jumlah permintaan. Lalu yang kedua ada TablePad model simulasi persediaan santan kelapa. Untuk analisa lebih lengkapnya, pada proses produksi santan kelapa, bahan baku yang digunakan adalah kelapa dengan komposisi 100%. Berdasarkan TablePad di atas, menunjukkan bahwa jumlah permintaan santan kelapa pada bulan Januari hingga Desember berbanding lurus dengan stok santan dan stok kelapa, di mana pada jumlah permintaan diperoleh nilai final sebesar 4.153, pada jumlah stok kelapa diperoleh nilai final sebesar 6.136, dan pada jumlah stok santan diperoleh nilai final sebesar 6.075. Artinya, peningkatan jumlah permintaan santan kelapa harus diimbangi dengan peningkatan stok santan dan stok bahan baku berupa kelapa. Sehingga apabila nantinya terjadi peningkatan pada jumlah permintaan, saran untuk PT Pulau Sambu adalah dapat menambah jumlah stok santan atau stok kelapa agar nantinya produksi akan tetap berjalan dengan lancar dan diperoleh hasil produksi yang optimal. Lalu yang terakhir, mengenai kesimpulan. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah model simulasi dinamis dengan menggunakan software Stella menjadi metode dalam penyelesaian permasalahan pada sistem persediaan bahan baku PT Pulau Sambu. Dari proses pengolahan data yang dilakukan dapat diperoleh output berupa GraphPad dan TablePad, di mana dari hasil GraphPad dapat disimpulkan bahwa dari bulan Januari hingga bulan Desember, persediaan santan kelapa mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada. Hal ini dikarenakan persediaan bahan baku berupa stok kelapa mampu mencukupi kebutuhan produksi, sehingga proses produksi dapat terus dilakukan. Pada output TablePad dapat disimpulkan bahwa jumlah permintaan santan kelapa pada bulan Januari hingga Desember berbanding lurus dengan stok santan dan stok kelapa. Artinya, peningkatan jumlah permintaan santan kelapa harus diimbangi dengan peningkatan stok santan dan stok bahan baku santan berupa kelapa. Sehingga apabila nantinya terjadi peningkatan pada jumlah permintaan, saran untuk PT Pulau Sambu adalah dapat menambah jumlah stok santan atau stok kelapa agar nantinya produksi akan tetap berjalan dengan lancar. Nah, untuk saran pengembangan penelitian ke depannya, sebaiknya sebelum melakukan simulasi dalam software Stella, peneliti harus mengidentifikasi secara betul variabel-variabel apa saja yang paling mempengaruhi objek penelitian, sehingga model dinamis yang dibuat dapat merepresentasikan sistem real dengan tepat. Sekian presentasi yang telah kami lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.